Dulu saya masuk berarti tahun 2016, alhamdulillah lulus di tahun 2020. Dan mungkin di sini saya sekarang lagi bekerja ya di CV Bogor Agrolestari, itu perusahaan FMCG di Kota Bogor sebagai business development. Walaupun begitu, saya mungkin memiliki pengalaman wirausaha yang mungkin bermanfaat bagi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Jadi langsung saja. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya memang memilih agribisnis sebagai pilihan utama saya, karena memang saya memiliki minat yang sangat tinggi untuk berusaha atau berbisnis di bidang pertanian ya dalam arti luas. Jadi yang pertama, itu saya beserta keempat teman saya memiliki kesamaan visi di sana. Kita ingin belajar, mungkin ya banyak juga yang mengisi waktu luangnya di kuliah, itu untuk berorganisasi, ikut kepanitiaan dan lain-lain. Namun di sini demi dalam rangka menunjang ilmu-ilmu yang kita miliki di dalam perkuliahan dan juga mungkin banyak yang kita dapatkan di luar perkuliahan melalui usaha ini. Jadi memang pada tahun 2017 saya bersama keempat teman saya mendirikan Clarias Paradise atau surganya ikan lele seperti itu ya. Kita ini memiliki tujuan atau noble purpose, yaitu ingin mengubah stigma masyarakat yang buruk terhadap ikan lele. Jadi orang itu tahunya ikan lele itu buruk dan sebagainya, makannya kotor dan lain-lain. Kita emang tujuan utamanya itu kita ingin mengubah stigma masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara proses budidaya yang bersih dan lain-lain. Seperti itu awalnya ya. Nah, di sini saya beserta ketiga teman saya, satu lagi tidak ikut di foto. Kita punya kolam itu di Ciomas. Alhamdulillah pertama kali kita mulai itu pertengahan 2017 dengan kurang lebih 15 sampai 20 ribu bibit lah kalau saya tidak salah. Nah, pada saat itu memang kesalahan pertama kami itu kami bersatu cuman karena kesamaan visi misi. Jadi memang saran saya pertama kali untuk mau bisnis itu kita cari partner yang memang punya keahlian masing-masing ya. Jadi kami itu tidak, misalkan kamu ayo join, misalkan kamu jago mimpin, kamu jago marketing, terus ada satu lagi jago finansial, ayo kita gabung. Harusnya seperti itu. Kalau kami tidak, kalau dulu kami tidak. Jadi kita punya modal, oke, terus kita mulai. Dan pada pas saat jalan itu pembagian tugasnya itu tidak jelas ya. Jadi memang kesalahan pertama kami itu. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita mengetahui kesalahan-kesalahan kami, kita evaluasi hingga pada saat 1 tahun setelahnya kita mengetahui nih bahwa di dalam budidaya ikan lele itu potensinya itu kurang maksimal. Maksudnya begini, misalkan kita memiliki biaya produksi 1 kilogram ikan lele itu 13.000 pada saat itu ya. Terus kita jual, waktu itu kita jual kebanyakan ke tengkulak sekitar 16.000. Jadi dengan resiko, dengan waktu dan tenaga kita dihargai 3.000 per kilogram di sana. Menurut kami itu kurang maksimal lah. Jadi karena ditambah dengan ilmu kita yang ditambah dalam mata kuliah setahun lebih ya. Jadi pada 2018 kita mengolahnya juga menjadi keripik ya di sana. Jadi yang tadinya 13.000 kita jual 16.000 di tengkulak. Kalau kita olah 13.000 itu bisa jadi 130.000 gitu dalam 1 kilogram ikan lele. Jadi nama produknya itu adalah Clips Catfish Chips. Jadi di sana. Ini adalah keripik ikan lele. Awalnya itu kita penjualan B2C atau customer satu-satu. Lalu kita melihat ada potensi yang banyak untuk bekerja sama. Dan pada akhirnya kita bisa masuk konsinyasi ke toko-toko ya dan juga melalui reseller atau ke agensi. Jadi toko-toko itu di foto ini itu di Royal Safari Garden di Puncak, udah banyak lagi. Jadi kalau untuk reseller kita juga banyak sampai 50-an atau lebih, atau yang jauh itu bisa sampai Maluku. Walaupun demikian ya, walaupun dengan segala keterbatasan kita, alhamdulillah kita terus bisa berkembang. Walaupun banyak juga masalahnya di sana. Alhamdulillah kita bisalah dapat uang jajan dari sana seperti itu. Lalu pada tahun 2020 kita lulus. Nah, di sana mulai perpecahan. Jadi satu ada yang balik ke kampung halamannya dan lain-lain, ada masalah lain juga. Akhirnya kita pecah tahun 2021. Jadi seperti itu. Lalu 2 bulan kemudian saya beserta kedua teman saya yang berbeda. Satu itu jago masak, satu jago marketing.
Jadi di sana kita mendirikan restoran. Nah, restoran ini kita memposisikannya itu seperti ini. Saya di kampus itu sering ke Warkop ya, ke Tampomas, ke Saras. Di sana makanannya cukup enak, cuman mungkin fasilitasnya kurang. Mungkin kalau sekarang sudah banyak yang bagus ya, kalau zaman saya dulu itu masih jarang lah yang bagus. Terus di atas kelasnya itu biasanya misalkan langsung warung abnormal seperti itu. Di warung abnormal, oke, fasilitas bagus, menunya variatif, lalu ada wifi, bisa ngerjain tugas gitu ya. Tapi di sana cukup mahal lah bagi saya seperti itu. Jadi di sini saya memposisikan usaha ini atau produk ini itu di tengah-tengahnya. Jadi dengan memiliki fasilitas yang lengkap, yang nyaman, produknya variatif, pastinya enak, diolah dengan higienis, tapi harganya itu murah. Murahnya itu bahkan sama dengan warkop. Bahkan sama dengan warkop, ataupun ada beberapa yang di bawahnya, yaitu Minyemek dan Pancong. Sini saya bukanya itu pada bulan Maret 2021. Kita fokus utama pada saat itu dine-in ya, atau makan di tempat. Pada saat itu bahkan COVID lagi lumayan, lagi meningkat, tapi kita memberanikan diri lah di sana. Kita fokus ke dine-in, alhamdulillah di bulan pertama walaupun belum sesuai target, tapi di bulan selanjutnya kita bisa terus berkembang. Walaupun pada Juli 2021 pemerintah itu menetapkan PPKM ya. Jadi dia kebijakannya itu melarang semua pelaku usaha untuk menjual secara dine-in atau makan di tempat. Jadi itu harus take away atau harus online. Jadi di sana itu sangat mengganggu usaha kami, namun di sana kita adaptif, kita fleksibel, kita langsung mengubah model bisnis kita yang tadinya dine-in menjadi full online. Di situ kita benar-benar mengerahkan semuanya untuk bisa online. Alhamdulillah justru dari sana bisnis ini bisa terus berkembang ya, bisa terus berkembang dari segi omsetnya. Kita jualan di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Traveloka Eats. Di sana kita sangat bisa berkembang. Saya akan menjelaskan mengenai digital marketing yang ada di Sawala ini. Nah, ini restorannya ada di Jalan Merak. Jalan Merak itu di dekat Gor Pajajaran. Alhamdulillah di 8 bulan pertama kita bagus, kita bisa balik modal. Break even point atau payback period di sana. Kita kembangkan ke cabang yang kedua, yaitu dengan Cloud Kitchen. Cloud Kitchen itu jadi nggak ada dine-in-nya justru. Semuanya itu hanya online. Jadi kita sana nyewa satu kontrakan, kita jual online aja di sana. Itu juga bagus penjualannya, walaupun ya pada bulan Agustus 2022. Jadi emang kesalahan kita di sini, yang mungkin bisa pembelajaran untuk teman-teman nantinya. Kita terlalu fokus kepada satu, yaitu ke online saja sejak saat itu. Jadi ketika bulan Agustus atau September 2022, platform pihak ketiganya itu ya mulai menaikkan biaya ya. Jadi dia menurunkan subsidi dan ada biaya layanan jadinya. Dan yang ketiga, dari perubahan perilaku masyarakat yang tadinya mungkin setiap hari dia GoFood, lalu udah mulai keluar lagi. Jadi di sana kita terpukul ya, langsung di akhir tahun kita merugi dan pada akhirnya kita tidak melanjutkan sewanya pada bulan Maret tahun ini. Seperti itu. Nah, jadi dari yang tadi saya jelaskan, jadi di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, walaupun tema kita kali ini itu mengenai branding dan marketing, tapi di sini saya ingin menjelaskan agar pemikirannya itu lebih luas dulu, nanti kita menyempit ya. Jadi bagaimana sih cara mengembangkan suatu bisnis? Dalam hal ini indikatornya adalah profit. Jadi yang pertama itu kita bisa fokus ke leads generation atau kita bisa mengenerate leads. Leads itu adalah prospek ya. Atau kita bisa menciptakan prospek. Ya, di sini namanya adalah branding dan marketing itu di sini ya. Kita sudah anggaplah suatu website. Gimana caranya kita bisa meningkatkan traffic website kita, misalkan seperti itu. Yang kedua, itu bagaimana kita bisa mengonversi orang yang masuk ke website tadi, yang tadinya pengunjung, itu menjadi konsumen ya. Berapa banyak yang bisa kita konversi. Itu akan menjadi new customer. Lalu yang ketiga itu
kita juga bisa fokus untuk mengurangi customer yang hilang. Customer yang hilang itu seperti biasanya nih dia itu sebulan itu belanja lah minimal sekali di kita. Lalu tapi di bulan-bulan selanjutnya dia nggak belanja lagi kita. Itu artinya pelanggan kita yang hilang. Kita bisa fokus ke sana juga. Lalu kita bisa fokus ke revenue per transaction, artinya yang tadinya misalkan saya belanja di resto itu 30.000 satu orang ya. Gimana caranya restoran itu bisa membuat saya itu jadi 35.000 atau 45.000 per transaksi. Itu bisa melalui upselling atau cross selling ya. Misalkan kalau kita ke Indomaret, kita udah belanja, bisa Mbak suka bilang pulsanya sekalian dan lain-lain, itu namanya cross selling untuk meningkatkan jumlah transaksinya ya. Lalu kita juga bisa fokus kepada repeat per customer. Jadi misalkan saya ke warkop itu seminggu sekali gitu. Gimana caranya? Warkop itu membuat saya 2 kali seminggu gitu ya. Jadi itu ada pertumbuhan 100% di sana. Lalu kita juga bisa fokus ke gross margin. Gross margin adalah ketika kita bisa mengefisiensikan bahan baku kita. Melalui apa? Melalui kita kerjasama dengan vendor agar harganya lebih murah dan sebagainya. Seperti itu. Dan terakhir, kita bisa fokus untuk efisiensi di operating expense atau biaya sewa, biaya karyawan, listrik, air, di sana kita bisa tekan, dan pada akhirnya kita akan menghasilkan net profit. Jadi seperti itu. Tapi di sini, agar sesuai dengan tema, saya ingin lebih fokus ke yang pertama, yaitu leads generation. Nah, jadi yang pertama saya ingin sampaikan, jadi di sini marketing dan branding itu perbedaannya apa? Jadi sebenarnya kedua itu beririsan ya, marketing dan branding. Marketing mungkin secara simpel itu pengertiannya suatu keseluruhan kegiatan dalam mempromosikan dan menjual produk, itu artinya marketing. Tapi ketika branding itu adalah suatu program marketing ya. Branding adalah gimana caranya suatu perusahaan itu untuk membenamkan persepsi atau citra positif ke dalam benak konsumen. Jadi kalau misalkan ya kita bilang Mercedes-Benz, apa sih yang pertama kali? Wah, mobil bagus tuh, mobil mewah tuh. Jadi seperti itu. Itu yang ingin perusahaan sampaikan. Nama prosesnya adalah branding seperti itu. Sini saya ingin ada satu contoh kasus ya. Jadi sebenarnya persepsi itu sangat penting, bahkan lebih penting dari produk itu sendiri. Tapi yang harus digarisbawahi, produk itu memang harus bagus gitu ya, harus enak. Di sini ada 3 bisnis ya. Bisnis A itu produknya bagus, tapi persepsinya biasa. Nah, di sini bisnis akan terus bertumbuh, tapi bertumbuhnya itu cukup lambat, bisa dibilang begitu ya. Lalu ada bisnis B. Nah, bisnis B ini dia bisa memberikan persepsi yang bagus, tapi produknya biasa. Jadi orang itu booming, jadi misalkan ya restorannya, tapi setelah makan, kayaknya biasa aja, atau kayaknya kurang enak. Jadi mungkin ya setelah itu dia nggak mau repeat lagi atau nggak mau berkunjung lagi. Akhirnya dia turun. Nah, di bisnis C, itu produknya bagus, tapi persepsinya juga bagus. Jadi di sana dia akan terus bertumbuh dan bertumbuhnya akan cukup cepat. Jadi di sini yang saya maksud, seberapa pentingnya itu branding, yaitu untuk membentuk persepsi kepada calon konsumen kita. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan teori, yaitu marketing pyramid ya. Biasanya mungkin kita tahu ada 4P atau ada STP, tapi di sini mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu, jadi saya ingin memfokuskan ke teori marketing pyramid ini saja. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu, tapi di sini saya merasa ini teorinya lebih segar seperti itu ya. Jadi di sini ada 3, kita bisa bacanya dari bawah. Yang pertama, kita gimana caranya membentuk awareness. Yang kedua, kita bisa membentuk persepsi. Yang ketiga, kita bisa membentuk pola perilaku. Jadi ini bisa dibentuk, bisa kita aplikasikan melalui 5W 1H. Di sini ada who, where, what, why, when, dan how. Tapi di sini bukan 5W 1H yang biasa ya. Yang pertama, who-nya itu harus spesifik ya. Dalam menentukan dalam target market kita, itu who-nya harus spesifik. Kita nggak bisa nih, saya aplikasikan ke restoran misalkan. Kita nggak bisa pasti tanya, kita menyasar kemana? Ke
ke anak kecil sampai orang tua, berbagai kalangan dan sebagainya. Itu sangat lebar. Jadi di sana itu tidak baik karena pada nantinya program marketingnya tidak akan tepat sasaran. Jadi yang pertama kita harus melihat ya potensi market mana sih yang sebenarnya paling baik untuk usaha kita. Misalkan kalau saya dulu di Sawala, kami menyasar di sana itu sebenarnya dekat sama SMP 12, SMA 6 Bogor, walaupun di sekitar sana juga banyak perkantoran ya, seperti BPN, terus ada Dinas Perdagangan, BPJS, dan sebagainya. Tapi di sana akhirnya kami memutuskan untuk menyasar anak SMP SMA, berarti usianya sekitar 12 sampai 18. Lalu yang kedua, sekolahnya di SMA 6, SMP 12 ya di sana berarti sering lewat sana. Lalu yang ketiga, pola perilaku. Pola perilakunya itu suka nongkrong, lalu suka main game. Seperti itu. Itu spesifik who dari restoran saya sebelumnya. Yang kedua, itu adalah where ya. Maksudnya who-nya yang tadi itu seringnya berkumpul di mana. Saya analogikan seperti ini. Misalkan kita udah tahu kita sedang berburu suatu burung ya, jenis A burungnya. Kita udah tahu nih spesifik seperti itu. Lalu kita tembak di langit, ya kan? Nah, di situ untuk cari yang satunya lagi itu lebih susah. Jadi lebih baik kita untuk tahu sebenarnya burung itu tuh nongkrongnya di mana sih, ngumpulnya di mana sih. Oh, ternyata di pohon yang itu sangkarnya. Jadi kita lebih mudah untuk berburunya karena kita tahu mereka berkumpul di mana. Pada akhirnya program marketingnya bisa tepat sasaran. Jadi kalau kita melihat di Relevanware ini, saya melihat untuk target marketing Sawala yang tadi, anak SMP SMA, mereka itu kalau Jumatan di masjid ini loh, itu saya tahu. Lalu mereka itu sukanya main Instagram, sukanya mainnya TikTok umur segitu. Mereka nggak suka main FB. Jadi ketika kita mau program marketingnya FB, fokus di FB, nah di situ salah sasaran yang saya maksud tadi. Jadi mereka ngumpulnya di mana? Mereka ngumpulnya di Instagram, di TikTok gitu ya. Atau mereka kalau Jumatan di sana, gitu. Kita tahu mereka itu ngumpulnya di mana. Nah, lalu yang ketiga, produk yang tawarkan itu bukan hanya produk biasa, tapi yang luar biasa. Tapi di sini saya ingin menggarisbawahi, kita jangan fokus kepada fungsionalnya saja, tapi kita justru harus fokus ke emosionalnya. Jadi kita harus menyasar ke otak kanannya, yaitu emosional. Sama seperti ini saya analogikan ya. Ada satu jam tangan harganya 500.000. Ada satu lagi jam tangan harganya 1 miliar. Secara fungsional itu benar-benar sama, yaitu untuk melihat waktu. Bahkan untuk lebih detiknya pun sama gitu ya. Namun yang di sini kenapa sih jam-jam 1 miliar seperti Rolex, Panerai, Patek Philippe itu bisa benar-benar mahal seperti itu. Karena yang dijual itu bukan fungsinya, bukan melihat waktunya. Yang dijual itu adalah values-nya, lifestyle-nya, legacy-nya, lalu sejarahnya, personality-nya, di situ yang dijual. Artinya itu menyasar kepada emosionalnya, bukan kepada fungsionalnya. Jadi di sini kalau kita melihat dari Sawala, memang dari awal itu kita mengincar minyemak. Kenapa minyemak? Agar kita menjadi usaha produk atau bisnis yang pertama dalam produk tersebut. Jadi kita bisa bilang ini kita adalah spesialis minyemak di Bogor gitu. Apa sih keuntungan kita kalau kita bisa bilang kita spesialis atau minyemak yang pertama di Bogor? Jadi orang itu mempersepsikan bahwa produk kita itu yang terbaik saat nantinya ada kompetitor yang mau menyaingi kita. Sama seperti misalkan ada pasta gigi atau shampoo, dia bilang ini produk terlaris di dunia. Nah, fungsinya itu apa? Untuk mempersepsikan bahwa wah ternyata shampoo itu terbaik ya karena udah teruji nih di banyak konsumen dan lain-lain. Jadi seperti itu. Lalu keempat adalah why, kenapa orang itu memilih produk kita ya. Nah di sini alasannya harus berbeda. Misalkan di bisnis saya sebelumnya, kalau di sini ya, di sini kita bisa bergerak di fungsionalnya. Misalkan kenapa sih saya harus makan di Sawala sana? Oh karena ada wifi loh, kita bisa bisa main game,
atau bisa ngerjain tugas, tapi tempatnya nyaman juga, produknya enak, unik, variatif, tapi harganya murah. Nah, di situ kita mainnya di sana, lebih ke fungsional. Lalu yang kelima, itu when, atau kita melakukan program marketing ya, itu harus tepat waktu ya. Jangan sampai seperti ini, misalkan kita punya duit banyak, terus kita mau iklan di TV gitu. Nah, kita jual makanan, jangan sampai kita jualnya jam 1 malam, jam 12 malam, yang nggak ada yang nonton juga. Seperti itu. Jadi contohnya aja seperti itu ya. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan juga waktu-waktu, misalkan kita mau fokus di Instagram, di TikTok, dan lain-lain, kapan sih waktu yang tepat, kayak gitu. Lalu yang terakhir, how. Jadi, dalam menjalankan program marketing, kita itu juga harus praktis, yang akan saya jelaskan di slide berikut. Jadi di marketing program ini kita bisa melihat dari 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ETL dan BTL. Jadi yang pertama itu ada above the line. Line itu maksudnya apa? Line itu kayak pasar kita atau target konsumen kita itu sebagai suatu garis. Di sini kita melihatnya sebagai sudut pandang helikopter. Kita ngeliatnya dari atas seperti itu. Jadi dalam pendekatan BTL ETL ini atau above the line, kita bisa menjangkau atau reach itu jumlah orangnya itu besar. Lalu frekuensinya itu juga besar. Namun di sini depth atau kedalaman pengalaman customer terhadap kita itu kecil. Contohnya apa? Kayak iklan di TV, iklan di radio, dan sebagainya. Lalu ada yang sebaliknya ya, below the line, yaitu ya ketika kita bisa mengintercept atau bertemu langsung dengan calon customer kita. Contohnya seperti di bazar, seperti itu. Kalau di bazar itu kan kita bisa menjelaskan produk kita langsung ke pelanggan, jadi pengalamannya pelanggan itu lebih besar lagi, namun jangkauan itu kecil. Seperti itu. Lalu ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan 360 derajat. Ini pendekatan yang cukup unik bagi saya ya. Jadi yang pertama, kita harus melakukan, kita harus membayangi dulu, misalkan target customer kita itu sebagai satu orang itu seperti apa. Jadi misalkan kalau di Sawala itu ya, satu orang itu misalkan anak SMA, terus rumahnya nggak jauh ya dari sekolahnya, terus dia sekolah di SMA 6, dia berangkat naik motor lewat situ gitu misalkan. Apa sih yang pertama kali dia lakukan? Jadi pendekatan 360 derajat ini kita melihat dari dia bangun sampai tidur lagi itu ngapain, untuk melihat di mana saja kesempatan marketing yang bisa kita sampaikan ke dia. Jadi misalkan dia itu bangun jam 5, lalu yang pertama kali dilakukan itu ngecek HP, ngecek HP-nya itu ngeliat Instagram. Nah, di situ kita bisa lihat, oh berarti bisa nih saya ngiklanin produk saya jam segitu. Itu misalkan. Terus yang kedua, dia udah siap-siap, mandi, terus sarapan sama keluarganya, gitu misalkan sambil nonton TV. Nah, kita bisa nih iklanin produk kita di TV, gitu misalnya ada budgetnya. Lalu dia berangkat sekolah jam 7, dia lewat sini gitu ya, lewat jalan tertentu, bisa tuh kita taruh banner di situ dan lain-lain, terus sampai dia tidur lagi. Terus kita list apa saja yang mungkin ya. Lalu kita prioritaskan berdasarkan signifikansi dan juga dari budget yang sesuai dengan kita. Itu bisa dari pendekatan 360 derajat. Nah, lalu selanjutnya kita bisa melalui pendekatan dimensi ya. Yang pertama ada dimensi advertising. Nah, di sini langsung saja. Yang kedua adalah public relation. Perbedaannya adalah advertising itu menggunakan biaya. Lalu yang kalau public relation itu tidak menggunakan biaya. Jadi kita masuk ke dalam berita ya, kalau public relation bukan sebagai iklan. Misalkan kita melihat konten-konten viral seperti itu tuh masuknya ke dimensi public relation seperti itu. Yang ketiga itu bisa melalui customer activation, sama seperti yang tadi ya, bazar. Kita bisa langsung memberikan pengalaman yang nyata langsung kepada customer. Dan yang terakhir yang masuk ke tema kita hari ini juga, yaitu adalah digital marketing. Nah, digital marketing itu apa sih?
Jadi digital marketing adalah mungkin suatu kegiatan marketing yang memanfaatkan platform digital dalam mempromosikan dan menjual produk. Mungkin secara simpel digital marketing itu seperti itu ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan framework ya. Jadi kenapa sih kita itu kalau memasarkan wajib ya untuk mengoptimalkan atau memanfaatkan digital marketing? Apa sih urgensinya seperti itu? Seperti yang kita lihat tadi, ada pendekatan ETL, BTL. Nah, ini digital marketing itu ternyata dua-duanya masuk di tengah-tengahnya. Artinya memiliki jangkauannya yang sangat sangat luas seperti itu. Lalu yang kedua, dia juga bisa memberikan pengalaman langsung ke konsumennya. Karena nanti ada fitur DM dan sebagainya ya, bisa langsung berinteraksi dari konsumer dengan perusahaan. Jadi emang kelebihannya digital marketing itu. Lalu yang kedua, misalkan ya kita berbicara mengenai Instagram, kalau kita melakukan iklan berbayar Instagram, kita itu bisa menentukan targeting yang sesuai. Misalkan saya pengen iklan ke orang umur 20 sampai 30 gitu kan. Terus saya pengennya ke perempuan gitu. Terus tinggalnya 10 km nih dari tempat saya, tempat usaha saya itu bisa di Instagram. Bahkan kita bisa beriklan Instagram berdasarkan perilaku dia sukanya apa. Misalkan dia sukanya traveling, dia sukanya makanan, dia sukanya cinta-cintaan. Seperti itu bisa untuk di Instagram ya contohnya ya. Jadi memang keunggulan atau urgensi dari digital marketing, audiensnya itu udah tertarget seperti itu. Dan juga mungkin jika dibandingkan dengan media di TV dan lain-lain, di sini biayanya lebih efisien. Apalagi kalau kita bisa organik tanpa berbayar seperti itu. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai framework dari digital marketing. Itu saya dapatkan dari Coach Johannes J. Pauli mengenai Internet dan Digital Marketing Framework. Dia di sini yang pertama itu ada yang namanya tahap existence ya. Existence adalah ketika kita itu eksis dulu lah, kita itu ada gitu ya. Jadi yang pertama adalah search engine friendly. Itu ngomongin website ya. Jadi website kita, ketika kita menulis kata kunci minyemek gitu, atau tempat nongkrong di Bogor, yang itu minimal website kita itu ada di sana, muncul walaupun bukan paling atas. Jadi yang pertama friendly, atau bisa di search lah seperti itu. Lalu yang kedua, kita setelah friendly harus juga optimize. Optimize itu artinya website kita jadi paling atas, kita nge-search minyemek, itu yang pertama kali direkomendasikan gitu misalkan. Atau di Maps juga bisa begitu, misalkan tempat restoran pertama kali direkomendasikan oleh Google Maps adalah restoran kita gitu misalkan. Harus bisa optimize yang kedua. Yang ketiga itu kita harus tahapan selanjutnya adalah mendominasi. Kita search minyemek. Yang pertama muncul website kita, yang kedua Instagram kita, yang ketiga TikTok kita, yang keempat Maps kita, misalkan seperti itu. Yang kelima website GoFood kita dan lain-lain. Itu artinya kita mendominasi sana. Nah, ini semua itu tidak berbayar ya, maksudnya kita tidak beriklan, tapi kita mengoptimalkan secara organik seperti itu. Gimana sih caranya bisa konten-konten di website yang berkualitas, struktur website yang bagus, UI UX-nya bagus dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap interception. Yang pertama, kita bisa menggunakan search engine marketing. Nah, misalkan kita nggak bisa nih optimize karena pesaingnya berat dan sebagainya gitu ya, kita nggak bisa paling atas. Lalu kita bisa melakukan search engine marketing, misalkan melalui Google Ads. Jadi di sana kita search minyemek, kita paling atas. Tapi gimana caranya? Kita harus bayar dulu ke Google gitu. Sistem pembayarannya kalau saya tidak salah itu memakai klik per pay, jadi pay per klik gitu ya. Jadi ada orang klik, nanti kita bayar Google-nya seperti itu. Lalu yang kedua ada social media marketing. Di sini kita bisa manfaatkan juga, misalkan itu punya sosial media untuk menyebarkannya melalui Instagram ada IG Ads atau ada FB Ads kalau di Facebook seperti itu. Lalu ada juga relevan banner marketing. Itu misalkan kita lagi buka suatu website, artikel itu biasanya ya, misalkan di website berita di paling bawah itu di samping biasanya ada iklan-iklan tuh ya kan, di situ namanya
relevan banner marketing ini juga bisa digunakan apabila target customer kita itu suka ke website tertentu, lalu kita kerjasama dengan website itu untuk menampilkan iklan kita, misalkan itu. Lalu tahap ketiga itu bisa dari relation atau hubungan, misalnya dia udah membeli produk kita, lalu bagaimana sih cara kita berhubungan baik dengan dia. Kita sudah memiliki misalkan email dia, kita bisa menghubungi dia melalui email untuk menawarkan produk atau membership dan lain-lain. Kita punya nomornya, kita bisa menggunakan WhatsApp bisnisnya untuk follow up dan lain-lainnya, untuk menawarkan produk juga. Lalu kita bisa juga menggunakan CRM atau Customer Relationship Management, seperti ada aplikasinya namanya Salesforce gitu. Nah, saya ingin bercerita melalui mengenai bisnis saya yang Sawal itu gimana. Jadi memang sebenarnya kita tidak perlu semua ini nih, maksudnya tidak perlu menjalankan semuanya pada awalnya gitu ya. Mungkin bisa bertahap. Contohnya adalah Sawala saya. Di sini karena mungkin keterbatasan SDM dan juga keterbatasan waktu kita, karena tim kita itu semuanya ada kerjaan utama nih. Memang bisnis itu sebagai sampingan. Walaupun alhamdulillah ya sama-sama aja itu bayarannya dari bisnis ini dan dari pekerjaan utama gitu ya. Jadi di sini kita itu fokusnya di Instagram aja. Jadi kita fokusnya itu di Instagram aja, walaupun kita tahu bahwa target customer kita itu mainnya di TikTok juga, cuman kita nggak fokus di sana, kita fokusnya di Instagram. Lalu yang kita lakukan biasanya itu membuat konten-konten yang berkualitas. Biasanya engagement tinggi itu seperti apa, gitu ya. Lalu untuk waktunya mungkin kita bisa eksplorasi. Kapan sih yang paling bagus waktunya untuk ngepost gitu ya? Sebenarnya di setiap industri itu beda-beda. Mungkin misalkan random aja kalau di bisnis kita itu engagement paling tinggi. Engagement itu jadi tingkat keterlibatan viewers kita, audiens kita terhadap post kita. Misalkan dia nge-like, komen, itu artinya itu namanya engagement ya. Jadi kalau kita dulu ternyata paling tinggi itu ketika kita post dari jam 10 sampai 2 siang pada hari Rabu. Itu kan sebenarnya agak random ya, cuman yang kita lakukan adalah eksplorasi. Kita dalam 1 minggu itu post 3 hari di jam yang sama, minggu depannya beda lagi, minggu depannya beda lagi, lalu kita evaluasi, paling banyak ternyata di hari ini, di jam segini, seperti itu. Lalu misalkan kita nggak main TikTok, ternyata audiens kita banyaknya di TikTok nih, atau target customer kita. Nah, di situ kita juga bisa bekerja sama dengan key opinion leader atau influencer ya. Misalkan kalau di restoran, kita itu biasa bekerja sama dengan influencer lokal di Bogor. Kenapa sih lokal di Bogor ya? Karena kita menargetkan untuk masyarakat Bogor aja gitu ya. Soalnya nggak mungkin orang Jogja mau ke Bogor cuma makan di restoran kita gitu misalkan. Jadi kita cari influencer yang memang tertarget yaitu di Bogor. Contohnya ada Bogor Eatery, ada Bogor Insta Kuliner dan lain-lain. Mereka semua itu memiliki rate card atau biaya yang beda-beda tergantung jumlah followers dan engagement-nya. Jadi, tapi di sana saya juga kaget pada awalnya, ternyata impact-nya dari influencer itu cukup tinggi. Misalkan saya bayar Bogor Eatery kemarin itu 2,5 juta gitu ya, untuk 1 kali post di Instagram dan juga di TikTok. Biasanya itu 2,5 juta. Nah, ternyata impact-nya itu luar biasa. Dalam 1 bulan itu terdapat pertumbuhan bahkan sampai 10 kali lipat daripada modalnya. Misalkan bukan 10 kali lipat, 5 kali lipat. Misalkan 2,5 juta gitu modal kita. Nah, ternyata ada peningkatan nih dari bulan sebelumnya, yaitu 12,5 juta itu cuman dari influencer aja. Jadi kayak gitu. Kita bisa menilai indikator itu sukses atau enggak bisa melalui pertumbuhan perjualan juga. Cuman yang bisa kita tidak nilai itu bagaimana orang bisa lebih mengenal bisnis kita, tapi dia tidak membeli produk kita, misalkan seperti itu. Jadi menurut saya, jika influencer itu salah satu metode yang lumayan impactful juga bagi bisnis saya sebelumnya. Jadi seperti itu. Mungkin yang lebih lengkapnya nanti jika ada pertanyaannya. Terakhir saya ingin bilang bahwa marilah kita berdampak sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu, sesuai dengan hadis ya.
khairunas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baiknya manusia, yaitu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya merasa dengan saya berwirausaha, itu sangat-sangat memberikan manfaat juga bagi orang lain. Seperti kita menciptakan lapangan kerja, seperti apabila kita mempunyai program marketing atau program charity yang berbagi, misalkan seperti itu. Mungkin bagi kita itu kecil, dan mungkin bagi orang lain itu besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana teman-teman? Sangat menarik sekali bukan materi yang disampaikan oleh Bang Dwi ini. Sebelum mulai sesi tanya jawab ya teman-teman, sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaan nih buat yang ditanyakan untuk kepada Bang Dwi, mungkin saya tadi sedikit merangkum ya bahwa pesannya kalau kita untuk melihat market, harus melihat market terlebih dahulu teman-teman, gimana potensi produk kita itu lebih tinggi untuk tertarik oleh customer kita. Jadi seperti itu. Lalu juga dijelaskan kan tentang marketing dan branding strategi melalui gradio marketing piramid ya teman-teman, mulai pendekatan spesifik, terus relevant where, beyond what, lalu ada different why, right when, lalu practical who. Nah, mungkin selanjutnya apabila teman-teman masih ingin ditanyakan, bisa raise hand ya teman-teman. Sekarang kita buka sesi tanya jawab, bisa raise hand terlebih dahulu, nanti saya akan tunjuk dari beberapa teman yang sudah melakukan raise hand, lalu nanti silakan mempertanyakan kepada narasumber kita hari ini. Oke, sudah mulai ada beberapa nih. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja yang pertama kepada Saudara Ana Mulyana. Oke, mungkin bisa langsung saja bertanya apa pertanyaannya. Silakan on mic. Baik, terima kasih Kak Yuda atas waktunya. Sebelumnya saya izin bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ana Mulyana dari Sekolah Vokasi dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan. Izin bertanya Kak, bagaimana sih cara Kakak memilih partner bisnis yang tepat? Dan bagaimana juga cara Kakak untuk tetap menjaga kekompakan dengan partner bisnis Kakak agar usaha yang Kakak lakukan itu tetap terjalan? Terima kasih, Kak. Ini langsung aja Mas Yuda atau dikumpulin dulu Mas? Mungkin bisa langsung dijawab aja. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ana Mulyana ya. Pertanyaannya itu sangat penting sekali dalam kita memulai bisnis, karena memang pada awalnya saya ini pada saat tingkat 2 budidaya ikan lele itu kita memilih partner itu cukup salah caranya. Jadi yang pertama kita, mau bisnis nggak, mau bisnis nggak, mau bisnis nggak gitu misalkan. Terus kita ngumpul, terus udah kita jalan. Nah di situ menurut saya kesalahan pertama saya dulu. Jadi yang menurut saya gimana sih caranya mencari partner bisnis yang tepat, yaitu cari yang memiliki spesialisasinya masing-masing. Misalkan gini, kamu jago di marketing gitu ya, tapi kamu lemah di finansial. Yang pertama kamu cari adalah orang yang jago di finansial seperti itu. Misalkan kamu kurang bagus juga nih di teknis, nah kamu cari orang yang jago di teknis seperti itu. Mungkin itu sih intinya menurut saya. Lalu bagaimana caranya biar kita terus bisa kompak? Pertama-tama juga dalam menciptakan suatu bisnis itu penting untuk menciptakan satu tujuan ya, atau visi yang sama. Jadi gitu. Jadi mungkin caranya bisa beda-beda, tetapi visinya itu harus sama seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada Ana atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya kita langsung kepada Saudara Faris Pamungkas. Mungkin bisa on mic dan lalu mempertanyakan apa yang ditanyakan. Silakan. Kepada Saudara Faris.
Suaranya kayaknya belum masuk atau mungkin masih belum masuk itu. Mungkin coba diberbagi atau dibenahi terlebih dahulu. Maaf ya Faris, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin kepada saudara Muhammad Zilan bisa, silakan bertanya. Aku dan Oke, persilakan. terima kasih. Mau nanya ini sih Bang, terkait kan tadi ada pendekatan marketing ini ya, yang seperti buka tenan gitu. Kalau buka tenan gitu tuh kita harus ngelihat dari acaranya juga nggak sih Bang? Atau kita ini aja cuman kayak rame doang tapi nggak apa ya nggak connect gitu sama bisnis kita itu boleh dicoba masukin tenant atau harus rame dan sesuai sama bisnis kita dan acara yang berlangsung juga Bang. Gitu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Zilan ya. Itu pertanyaan juga penting. Jadi mengenai kalau kita buka tenan di suatu bazar. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu tujuan kita buka tenan. Misalkan kita buka tenan buat dapat untung nih, buat jualan. Asal rame aja, asal laku aja mungkin bisa ya. Tapi kalau kita punya tujuannya itu untuk mengenalkan produk kita, gitu misalkan. Misalkan ada suatu event olahraga gitu ya, misalkan Bogoran gitu. Kita buka tenan di sana mengenai produk sehat atau susu sehat dan sebagainya. Di situ kita mungkin lebih baik lagi kalau seperti itu agar kita lebih mudah juga untuk mempromosikannya. Jadi memang tujuannya kalau untuk mengenalkan produk kita ke calon-calon konsumen kita itu lebih baik agar sesuai dengan misalkan di event olahraga berarti produk kita olahraga gitu misalkan. Mungkin seperti itu Mas, tapi kalau kita ingin asal laku aja atau kita ingin belajar berjualan, nggak ada salahnya kok kita ikut bazar seperti itu agar kita bisa tes market juga. Bahkan ada orang yang sudah punya produk dia nggak tahu marketnya siapa nih pastinya, kita boleh aja gitu untuk mengetes market. Tapi di sana kita harus menyesuaikan ekspektasi kita harus sedia apabila tenaga kita terkuras tapi tidak sesuai dengan hasilnya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih tadi atas pertanyaannya, Zilan. Oke, mungkin kita langsung ke penanya selanjutnya. Ada saudara Sapaat ya ini, saudara Sapaat. Mungkin bisa on mic. Nah, silakan bertanya. Baik, terima kasih Bang atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait tadi sempat dijelaskan ya ada beberapa teknik digital marketing dimulai dari ada ESF, SOS sampai seterusnya gitu. Nah, kira-kira untuk bisnis yang pertama kali, kira-kira mana yang paling efektif dalam digital marketing gitu? Dan kalau boleh tahu juga pas waktu dulu Abang merintis bisnis, digital marketing apa yang pertama kali dilakukan? Mungkin itu Bang. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Sapaat. Pertanyaannya baik sekali. Sebenarnya digital marketing mana sih yang kita fokuskan terlebih dahulu gitu ya. Jujur saja untuk SEF, SEO, dan SED tadi karena itu menyangkut website, di bisnis saya sebelumnya itu saya tidak buat website gitu ya. Jadi tergantung bisnis kita masing-masing, ternyata memang target customer kita banyak. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengidentifikasi dulu nih target market kita itu biasanya mainnya di mana gitu ya. Misalkan mainnya di website berarti kita harus fokusnya di website. Lalu ketika dia sering mainnya di TikTok atau Instagram, kita fokusnya ke sana. Jangan sampai kita misalkan ya, kita nyasarnya orang umur 40 ke atas, tapi kita melakukan fokusnya itu di Instagram. Nah, enggak tuh, harusnya di Facebook, misalkan seperti itu. Kalau untuk bisnis saya sebelumnya di Clips atau di mana di Sawala, kita fokusnya itu di Instagram dan TikTok ya, karena menurut kami target customer kami itu banyaknya memang di sana kayak gitu. Kita mungkin saja kita bisa buat website,
memang kalau memang ada waktunya, ada budgetnya, kita bisa buat website, cuman karena keterbatasan sumber daya manusia kita saat dulu, jadi kita lebih fokusnya di Instagram seperti itu. Nah, kita tahu nih di TikTok itu sebenarnya ada potensinya di sana market kita, tapi kita nggak fokus ke sana. Jadi caranya adalah kita bekerja sama dengan KOL atau Key Opinion Leader atau influencer yang bisa capai orang-orang tersebut seperti itu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita dulu aja, kita mampunya di mana, kira-kira pasar kita itu mainnya di mana, seperti itu. Mungkin itu ya Mas Sabaat. Baik Bang, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Safaat atas pertanyaannya. Oke, ini masih ternyata ada juga yang bertanya ya. Mungkin dari Saudara Ilham ya. Ya, silakan Saudara Ilham. Oke, baik Bang Yuda, terima kasih atas kesempatannya. Yang bertanya ke Ade, ini kan terkait strategi pemasaran ketika sudah mempunyai bisnis Kak. Kami tuh sebenarnya saya Kak sama teman-teman saya sudah ada bisnis, cuma kami kadang bingung Kak kalau misalnya di pemasaran itu cara pasarnya gimana Kak? Oh, ini kan baru memulai tapi bingung cara cari pasar gimana Kak? Apakah ada tips dan trik dari Bandwi sendiri Kak? Pengalamannya Kak semenjak punya bisnis Kak. Mungkin boleh disebutin produknya itu apa gitu biar saya bisa lebih. Oh, kami pertama pernah jual ayam Kak sama domba Kak gitu. Hidup maksudnya ya? Ya Kak. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Ilham ya. Jadi baik, gimana sih caranya memasarkan gitu ya? Jadi yang pertama kita harus mengetahui bahwa pasarnya itu ada atau enggak. Jadi misalkan seperti itu. Misalkan kita ada produk yang aneh-aneh gitu, gimana cara masarinnya? Yang pertama kita lihat itu pasarnya ada atau enggak sebenarnya. Lalu yang kedua, jadi misalkan kalau jualan ayam dan domba itu pasti pasarnya ada. Cuman gimana sih cara kita bersaing? Bagaimana cara kita bisa sampai informasi ke mereka? Jadi mungkin kalau saya melihat, mungkin Mas juga pasti lebih tahu lah mengenai ayam dan domba karena sudah berkecimpung di sana. Mas harus bisa bayangin gitu, orang biasanya beli ayam dan domba itu orangnya seperti apa, who-nya itu siapa spesifik gitu. Misalkan orang biasanya beli ayam atau domba itu pada bulan domba gitu, misalkan saat Idul Adha saja gitu misalkan. Di situ masih bisa fokuskan untuk penggemukan yang 4 bulan lalu jualnya di Idul Adha misalkan seperti itu. Ataupun harian berarti Mas harus menjual ke restoran dan lain-lain seperti itu. Jadi misalnya Mas sudah dapat satu, oke, saya pengen jual ke restoran. Nah, restoran itu pengennya kayak gimana sih? Jadi emang harusnya itu kita menyelesaikan masalah yang ada di konsumen kita. Jadi misalnya kita jual ke restoran. Restoran perlunya ayam yang seperti apa, itu yang kita harus sesuaikan nanti produknya. Yang pertama kita harus tahu dengan pasti sebenarnya kita itu mau jualnya ke siapa, kayak gitu. Baru kita sesuaikan apakah dengan kita B2B atau menjual ke restoran, ke hotel, apakah perlu kita fokus di Instagram, di TikTok, jadi seperti itu. Tapi ketika kita fokusnya, oke, kita mau jualnya ayam yang udah dipotong aja, terus sudah kita bumbuin, tinggal dimasak, misalkan kita bisa tuh baru di sana jualannya, kita bisa melalui e-commerce seperti Tokopedia dan lain-lain. Itu semuanya harus disesuaikan pasarnya ke siapa dulu. Jadi sebenarnya walaupun ya potensinya banyak, Mas Ilham itu lebih baik untuk melihat, untuk fokus di satu, misalkan seperti itu. Baik fokus di satu agar strateginya itu juga tepat sasaran. Mungkin seperti itu, Mas Ilham. Baik Kak, sangat menjawab Kak. Terima kasih Kak. Oke, ya terima kasih kepada Saudara Ilham ya. Pokoknya intinya pertama fokus dulu aja ya. Nanti. Siap, Kak. Oke, terima kasih Ilham. Mungkin kita langsung ke penanya selanjutnya nih. Ada dari Saudara Faris Gufron. Nah, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah terdengar, Bang? Terdengar? Sebelumnya tadi minta maaf soalnya ada kendala di bagian mikrofon gitu.
Oke Bang, untuk pertanyaannya gini, di dunia perkuliahan itu kan tempat belajar kan, jadi kayak cocok banget gitu buat dibuka kelas-kelas atau pelatihan. Nah, misalkan kita punya bakat, terus kita hendak menjual jasa atau menjual kelas gitu. Nah, itu yang lebih utama itu lebih ke personal branding terlebih dahulu atau kita ke jual produknya, Bang. Kayak misalkan jual kelasnya gitu. Itu yang lebih utama yang mana, Bang? Mohon dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mas Faris ya. Pertanyaannya sangat-sangat ini ya, detail juga ya. Jadi menurut saya, jadi ini pandangan saya saja, saya melihat seperti ini. Jadi di antara dua itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalkan kita melihat antara Tesla dan Toyota, gitu ya. Jadi kita melihat jika kita tanya siapa sih sebenarnya CEO-nya Toyota gitu, kita nggak tahu. Sedangkan kalau kita tanya siapa sih CEO-nya Tesla, langsung tahu Elon Musk gitu ya. Jadi bisa kelebihannya kalau personal branding kita kuat itu, kita itu dalam misalkan Elon Musk ya, dia nge-tweet ini itu sebenarnya adalah strategi marketing dia sendiri dan itu impact-nya sangat besar. Jadi seperti itu. Orang lebih mudah percaya ke produk kita jika kitanya sendiri itu baik. Namun kekurangannya itu ketika kita itu ada kesalahan lah di sana. Misalkan secara personal kita ada kesalahan, kesalahan itu akan mempengaruhi bisnis kita nantinya. Jadi seperti itu. Sama seperti saya dulu di Clips itu, saya partner saya itu namanya Akrom. Ya dia salah satu influencer di tingkat kampus gitu ya. Kakaknya juga artis. Jadi di sana kita lebih mudah itu untuk memasarkan produk kita. Di kelebihannya itu seperti itu. Tapi misalkan ya dalam suatu saat ada masalah di personalnya dia, itu akan mempengaruhi bisnis kita juga. Jadi seperti itu. Jadi itu tergantung yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh Mas Faris. Kira-kira nih untuk usaha jasa tersebut paling bagus mana yang dijual itu dirinya atau apa yang disampaikannya. Tapi kalau saya melihat kalau ingin speech gitu ya, banyak kan pembicara itu dia menjual dirinya dulu seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Mas Faris ya. Oke, terima kasih Bang Dwi. Oke ya, terima kasih Faris ya. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Mungkin beda dari tadi teman-teman sebelumnya. Nah, mungkin ini akan ke penanya selanjutnya. Ada saudara dari Wilsam. Nah, mungkin kepada saudara Wilsam nih, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik Mas Yuda, terima kasih atas kesempatannya. Nah, mohon izin Kak, ingin bertanya mengenai brandingan sendiri, bagaimana sih caranya Kakak agar selalu produknya Kakak ini menjadi trendsetter bagi konsumen? Apakah caranya dengan flow the market gitu atau create new market? Oke, terima kasih Kak. Baik, itu pertanyaannya juga sangat-sangat bagus ya. Jadi gimana sih kita jadi trendsetter? Ketika kita udah jadi trendsetter berarti usaha kita itu udah besar lah. Jadi kalau di sini Mas Wilson ya, sesuai dengan yang awal saya ada sebenarnya teori dari bukunya 22 Immutable Laws of Branding, yaitu the laws of new category. Jadi ketika kita bisa membuat suatu kategori baru, itu kita sudah menjadi trendsetter di sana. Jadi sama nih seperti Sawala dulu nih. Sawala itu kan kita memposisikannya itu di tengah-tengah antara warung abnormal dan juga warkop. Jadi dengan harga yang murah, kita bisa menyediakan fasilitas yang lengkap, menu yang variatif, dan lain-lain. Jadi menurut saya gimana caranya kita terus diingat nih oleh konsumen? Ya, yang pertama, kita mempunyai keunggulan kompetitif ketika kita sudah menjadi yang pertama. Lalu yang kedua, kita pastinya harus terus berinovasi. Karena kita udah yang pertama, gimana caranya kita bisa terus dilihat, yaitu biasanya ya kalau saya melihat dari bisnis-bisnis restoran itu mereka membuat sesuatu yang viral, bisa dari produknya aneh, kontennya aneh, dan sebagainya. Seperti itu mungkin ya Mas Wilsam. Jadi kalau Oke, menurut baik. saya seperti itu ya. Mas. Ya, baik Kak. Terima kasih Kak atas jawaban.
Oke, terima kasih kepada Saudari Ilsam ya atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Nah, ternyata ada teman lagi ini yang ingin bertanya kepada Saudara Rizky ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Rizky Fatailah. Aku ingin bertanya kepada Kak Dwi tentang pengalaman aku terkait digital marketing. Nah, sebelumnya itu aku menawarkan produk tentang bahan baku pembuatan karpet. Nah, aku ingin memasarkan produk tersebut. Sebelumnya penjualan aku itu hanya laku di daerah tempat yang aku tinggali. Nah, aku ingin menawarkan produk itu ke daerah yang mungkin lebih jangkauannya itu lebih jauh dari tempat tinggal aku kan, Kak. Jadi aku memilih dua platform penjualan di marketplace Facebook dan juga di Shopee. Nah, dari hasil penawaran aku di dua platform itu, hasilnya adalah yang pertama di Facebook itu penjualannya itu meningkat, tetapi daerah penjualannya itu masih di daerah tempat tinggal aku. Nah, sedangkan yang di Shopee itu penjualannya itu lebih sedikit dibandingkan di Facebook, tetapi jangkauannya itu lebih tinggi. Nah, bagaimana cara meningkatkan agar penjualan hasil produk aku itu meningkat dan juga jangkauannya itu lebih meningkat? Apakah aku harus menitik fokuskan di satu platform aja atau bagaimana, Kak? Jadi tadi produknya itu bahan baku karpet ya? Iya, Kak. Baik, jadi yang pertama, baik ini pertanyaannya juga sangat baik sekali ya karena langsung ke aplikasinya. Jadi mungkin yang pertama kita harus ketahui dulu ya, sebenarnya itu volumenya gede nggak ya, Mas Rizky? Volumenya itu lumayan gede sih, Kak. Ya mungkin apakah logistiknya itu akan menjadi masalah karena kalau itu jauh dan sebagainya. Jadi memang harus diidentifikasi dulu permasalahannya itu di mana, kenapa susah penjualan jauh. Wah, ternyata penjualan jauh ini susah karena ongkirnya lebih mahal dan sebagainya. Makanya kalau dari situ penyelesaiannya kita bisa membuat warehouse kita di tempat yang lain agar lebih bisa menjangkau daerah tersebut. Itu misalkan kalau emang permasalahan di sana. Cuman di sini saya lebih merekomendasikan juga mengikuti framework yang sudah saya paparkan sebelumnya. Yang pertama kita harus mengetahui sebenarnya kita menyasar kemana sih seperti itu. Ternyata B2B gitu ya, ke pabrik karpet. Karpet ya tadi ya? Ya, pabrik karpet. Lalu mereka itu sebenarnya butuhnya apa? Apa yang mereka butuhkan? Terus apa sih perbedaan kita dari kompetitornya? Misalkan kita memberikan layanan lebih baik dan sebagainya. Tapi tadi berarti penjualannya itu dari e-commerce ya? Iya, Kak. Oh, berarti bukan B2B atau B2B ini, Mas? Maksudnya gimana, Kak? Penjualan itu dipakai langsung oleh konsumen atau jualan ke pabrik atau ke bisnis lain? Sebenarnya bisa kedua-duanya, tetapi biasanya itu lebih ke pabrik sih, Kak. Nah, oke, baik. Jadi yang pertama kita harus ketahui nih, tipe-tipe konsumen berarti punya pasarnya banyak gitu ya. Yang pertama ada pabrik, yang kedua ada konsumen. Jadi yang kita harus tahu pola perilaku pabrik. Pabrik itu biasanya gimana dia itu nyamannya seperti apa? Apakah dia belinya melalui e-commerce atau belinya ternyata ya langsung kontak langsung aja melalui email-emailan gitu dengan perusahaan Mas gitu misalkan. Jadi di sana misalkan kita mengincar pabrik tapi ternyata dia nggak main di e-commerce, ya kan sama aja. Tapi saya suka nih dengan Mas, berarti Mas mencoba seluruhnya dulu yang paling baik di mana. Jadi menurut saya untuk meningkatkan pasar tadi cukup baik untuk explore dulu sebenarnya di mana sih dia itu bisa lebih laku, boleh misalkan Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya, coba aja, nggak ada salahnya juga di sana coba. Ketika kita udah mengetahui ini satu, misalkan di Shopee, udah kita fokusnya di sana nantinya untuk iklannya dan lain-lainnya di sana. Lalu saya sih sarankan untuk pabrik kita mungkin bisa langsung canvassing atau datangin satu-satu pabrik-pabrik besar, tawarkan langsung di sana. Di situ Mas memerlukan skill negosiasi dan penjualan yang cukup baik juga.
Tapi ketika kita sudah deal biasanya dengan satu masih di vendor itu bakal panjang gitu Mas. Jadi menurut saya itu lebih efektif kalau untuk ke manufaktur atau ke pabrik. Mungkin seperti itu Mas. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih kepada saudara Rizky ya sudah menanyakan pertanyaannya. Dan ini ternyata ada yang bertanya lagi masih kepada ini saya pilih dari ya Zakwan ya. Kepada saudara Zakwan, waktu tepat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Yuda. Baik, terima kasih kepada Mas Yuda atas waktunya. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Zakwan Fadilah dari Sekolah Vokasi Angkatan 59. Mas Yuda, maaf, Mas Dwi, saya izin bertanya nih. Saya kan sekarang sedang menjalankan bisnis yang kayak trennya itu cuma ada setiap setahun sekali, yaitu bisnisnya itu penjualan hewan kurban ya Mas. Nah, cuman karena kurangnya persiapan, karena saya baru memulai bisnis ini 1 bulan yang lalu, jadinya penjualan itu kurang. Karena saat saya mencoba menawarkan ke DKM, ternyata mereka sudah ada pemasoknya sendiri. Saya kan hanya reseller ya. Terus saya juga sudah mencoba marketing melalui Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Lalu nge-share di grup-grup gitu, tetapi penjualan masih kurang. Apakah Mas Dwi ada tips-tips nih? Bagusnya gimana buat nanti tahun depan saya coba lagi. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Zakwan, ini cukup sulit ya, karena produknya itu cukup besar ya. Berarti produknya sapi atau domba atau kambing nih Mas? Iya, domba, kambing, dan sapi Mas. Oke, berarti Mas sebagai resellernya ya, menawarkan ke DKM seperti itu. Betul. Ya, yang pertama kita jika menggunakan framework yang tadi juga kita lihat dari pasarnya. Misalkan pasarnya itu paling besar di mana? Oh, ternyata di DKM. Ya. Dari DKM dia membutuhkannya seperti apa? Gitu kan? Biasanya itu kalau DKM itu masuknya itu paling susah. Ya. Kenapa paling susah? Karena memerlukan tender. Nah, tender itu bukan hanya main di harga ya. Harganya memang harus paling murah, tapi di situ harus menyediakan kualitas, harus menyediakan pelayanan yang sangat baik yang menurut saya membutuhkan histori yang cukup panjang di sana. Jadi menurut saya paling ini ya karena ini baru juga, jadi paling baik adalah tawarkan ke yang paling dekat dulu aja, misalkan keluarga dan lain-lain. Di situ Mas membangun kepercayaan terhadap masyarakat terhadap usaha Mas, karena misalkan ada orang jual ke kita gitu ya, produknya sama, satu itu masih baru, satu lagi ternyata udah 10 tahun dia di sana. Secara tidak langsung pasti dia akan lebih percaya ke orang yang lebih lama. Namun di sini Mas juga sudah bagus, sudah mulai belajar. Jadi kalau menurut saya itu yang paling baik itu adalah menawarkan ke teman-teman terdekat. Mungkin juga ya emang agak susah sih kalau bersaing di harga karena Mas juga reseller ya. Jadi kita harus memanfaatkanlah teman-teman kita. Saya juga punya tips untuk Mas, mungkin seperti ini ya Mas ya. Mas walaupun reseller, tidak ada salahnya Mas untuk membuka jalur bawahnya lagi. Misalkan dalam satu sapi harganya 30 juta, Mas dapat 2 juta gitu misalkan ya. 2 juta itu Mas mikir nih, apakah ini bisa dibagi lagi? Misalkan ternyata Mas buat lagi sub reseller di bawah Mas gitu, untuk memanfaatkan channel mereka gitu. Misalkan oke, lu bisa jualin nih sapi, gua kasih 500.000 fee-nya. Mas banyak tuh bawahnya, mereka nawarin ke keluarga-keluarganya. Seperti itu Mas. Jadi misalkan masih ada margin di sana, Mas bisa membagi-bagikannya juga gitu kan. Mas tinggal ngurus di operasionalnya. Mungkin seperti itu Mas. Baik, Mas Dwi, sudah cukup jawabannya. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Oke, ya, terima kasih juga atas pertanyaannya dari Zakwan. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya. Penanya selanjutnya ini ada dari Saudara Agung Gustia. Ya, kepada Saudara Agung, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Yuda. Suara saya terdengar nggak Mas? Terdengar. Saya izin bertanya nih kepada Bang Dwi mengenai ini 3 aspek ya, pertama harga, rasa, sama fasilitas itu.
sebelumnya saya mungkin cerita dikit ya tentang KFC contohnya gitu. KFC itu kan fasilitasnya bagus, terus harganya juga rasanya juga enak, tapi sayangnya harganya mahal gitu ya Mas. Nah, terus kalau kita bandingkan dengan Alvin Jaya gitu, Aljay gitu, kita lihat kalau Aljay itu rasanya lumayan enak, terus harganya juga mahasiswa banget gitu, tapi fasilitasnya minus banget tuh Mas. Nah, kira-kira apakah kita bisa memaksimalkan tiga hal tersebut secara langsung, kayak harganya murah, rasanya enak, terus fasilitasnya bagus tuh. Nah, kalaupun bisa, apakah keuntungannya masih maksimal gitu? Baik, terima kasih pertanyaan Mas Agung Gustia. Ya, di situ mungkin seperti ini ya. Yang pertama, misalkan kita melihat di IPB itu masih ada check and tea nggak ya? Masih ada, masih ada. Nah, misalnya kita bandingkan ya check and tea dengan KFC gitu ya. Kita melihat check and tea dari harga itu lebih mahasiswa, rasa enak, itu menurut saya itu enak banget. Fasilitas juga oke, layak kok. Jadi gini, jadi kita jangan melihat dari dua penilaian, misalkan harga mahal dan murah, rasa enak dan tidak enak, fasilitas tidak bagus dan bagus gitu misalkan. Jadi mungkin saja check and tea itu kenapa dia bisa sangat bagus sekarang menjadi pilihan daripada mahasiswa karena harganya lebih murah, oke. Tapi fasilitasnya itu tidak menjadi tidak layak, tapi diturunkan aja agar sesuai dengan standar daripada mahasiswa. Karena mungkin beda ya, KFC itu dia standarnya harus tinggi, dia harus ada ini, harus ber-AC dan enak banget. Nah, di sini Check and Tea melihat bahwa wah kayaknya mahasiswa demi harganya lebih murah nggak apa-apa kok, ini nggak ada AC-nya, tapi tempatnya tetap higienis, tetap bagus misalkan ya. Terus dari rasa, nah kalau di sini saya bisa bilang rasa Check and Tea itu unik, jadi bukan lebih tidak enak, tapi di sana dia unik dan juga dia mungkin banyak juga ya variasinya di sana. Jadi menurut saya mungkin saja kita bisa bermain di harga, rasa dan fasilitas itu seperti yang saya jalankan juga di Sawala. Yang pertama harganya bahkan sama kayak warkop lah, tapi fasilitasnya oke, cukup dibandingkan dengan warkop di sana. Terus dia bersih, kita menyediakan wifi, strategis sekali karena dekat dengan kebun raya. Terus rasanya, justru saya main di rasa di sini kita bisa bilang mie nyemek ini mie nyemek paling enak Bogor gitu misalkan. Kita juga menyediakan mie goreng biasa seperti warkop biasanya. Jadi menurut saya itu mungkin bisa untung juga asalkan kita bisa menemu racikan yang pas nih. Itu memang paling mahal sih ya. Idenya itu adalah paling mahal. Misalkan kita punya ide di sini, kita bisa saja mengungguli ketiga ini. Tapi disesuaikan seperti itu. Bukannya tidak bagus. Misalkan yang ada tadi menyebutkan ada warteg, menurut saya bisa aja kok itu fasilitasnya dibagusin dan tidak merusak harganya. Jadi seperti itu mungkin ya, Mas Agung ya. Terima kasih banyak ya Mas Dwi. Ya, sama Mas. Ya, oke. Terima kasih kepada Saudara Agung atas pertanyaannya. Mari kita ke penanya selanjutnya. Ya, oke. Penanya selanjutnya ini dari Saudara Yuriko. Nah, Yuriko bisa waktu tepat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Yuda. Sebelumnya saya izin bertanya ke Mas Dwi Kurniawan. Tadi salah satu dari penyampaian materi yang disampaikan oleh Mas Dwi itu dalam melakukan target pasar itu kita tidak hanya memperhatikan pendekatan secara fungsional dari usaha yang kita dapatkan, tetapi yang kita buat, tetapi juga harus memperhatikan pendekatan secara emosional. Nah, di sini saya ingin menanyakan dalam suatu usaha yang kita rintis atau yang kita bangun itu, apakah kita itu wajib dalam menerapkan dua pendekatan ini, melihat dari fungsinya produk yang kita pasarkan dan bagaimana kita melakukan pendekatan emosional terhadap terhadap sasaran yang ingin kita jadikan target gitu.
Kan seringkali kalau misalnya bisnis kecil itu kan dia lebih mengutamakan ke fungsionalnya saja gitu. Kalau dari segi pendekatan emosionalnya itu lebih diabaikan. Nah, secara efektifnya untuk seorang wirausaha atau pebisnis itu hal-hal apa yang mungkin bisa didahulukan di dua metode ini, yaitu fungsional dari produk itu sendiri maupun emosional untuk target pasaran yang kita jadikan sasarannya. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Yuriko atas pertanyaannya, sangat baik sekali di sini. Jadi segini ya, suatu usaha tidak wajib untuk bergerak di bidang emosional. Itu yang ingin saya sampaikan pertama. Tidak wajib di sana. Tapi ketika kita bisa bergerak di bidang emosional, kita memiliki keunggulan di sana. Misalkan ya, misalkan seperti ini. Kan misalkan gini, ada kok tukang bakso yang penting rasanya enak, dia juga tempatnya juga kurang bagus, tapi itu ramai terus, itu juga pasti bisa aja. Tapi ketika kita membicarakan mengenai emosional di sana, saya contohkan yang di jam tangan tadi ya. Ada jam tangan yang jual 100.000 atau 500.000, itu juga laku kan, itu juga laku. Tapi ada jam tangan seperti Rolex, ada seperti Panerai, Patek Philippe, di sana dia tidak menjual fungsional. Jadi maksud saya di sini adalah kita tidak melulu bersaing dengan harga aja. Dengan fungsi yang sama, kita bahkan bisa lebih mahal nilainya. Melalui apa? Melalui story atau values yang kita buat di sana. Jadi ketika kita buat suatu bisnis, itu kita sebenarnya tidak harus kok buat seperti emosional. Tapi ketika kita bisa membuat secara emosional, di sana produk kita dihargai lebih tinggi. Mungkin seperti itu, Mas Yuriko. Jadi emosional itu adalah salah satu value yang kita tawarkan. Jadi seperti itu. Oh ya, baik, terima kasih Mas Dwi. Sama-sama, Mas. Oke, terima kasih kepada saudara Yuriko tadi atas pertanyaannya. Nah, ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari saudara Chandra Maulana. Ya, Chandra Maulana, silakan on mic lalu menanyakan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bang Yuda atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya saya ingin menanyakan pertanyaan singkat saja. Jadi saya mempunyai suatu bisnis atau usaha kecil-kecilan di media sosial, dan sudah sekian lama usaha tersebut terbengkalai lah, nggak terurus karena satu dan lain hal selama sekitar 1 atau setengah tahun. Dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk membranding ulang atau rebranding usaha atau produk kita agar konsumen kembali percaya kepada produk kita tersebut, dan juga malah mendatangkan loyalitas konsumen yang terbarukan gitu, Bang. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Chandra. Sangat baik sekali pertanyaannya. Jadi Mas Chandra ini punya usaha, tapi udah terbengkalai selama setengah tahun, mau mulai lagi dengan rebranding yang baru ya. Jadi menurut saya langkah rebranding itu adalah langkah pertama yang tepat ya. Kita harus rebranding untuk memiliki kepercayaan baru lagi daripada konsumen kita. Jadi yang pertama yang harus Mas tahu adalah kenapa sih bisnisnya sebelumnya terbengkalai gitu. Kenapa bisa terbengkalai? Mas tahu nih, ini kekurangannya. Lalu di sana Mas perbaiki ya, sebelum mulai lagi perbaiki, lalu harus bisa menciptakan trust dari konsumen bahwa kelemahan tersebut sudah enggak ada lagi loh. Misalkan. Jadi salah satu langkah rebrandingnya adalah di dalam kontennya, misalkan di media sosialnya, bilang, wah ternyata udah nggak kayak gini lagi produknya, gitu misalkan. Dan lain-lain. Misalkan kita punya restoran. Saya contohnya restoran ya, karena mungkin itu lebih, saya memiliki pengalaman di sana. Misalkan suatu bisnis itu tutup, kenapa? Karena tempatnya kotor gitu ya.
tempatnya kotor walaupun makannya enak, jadi orang udah malas ke sana, terus tutup. Nah, kita buka lagi dengan konsep yang baru atau namanya rebranding. Jadi kita di dalam kontennya itu ada video, wah ternyata udah fresh nih tempatnya, udah bagus, udah keren. Orang kan nggak ada masalah dengan produknya, jadi kita mungkin bisa lebih fokus di permasalahannya, yaitu di fasilitas, gitu misalkan. Mas jadi harus tahu di mana kekurangannya saat rebranding. Mas harus mencolokkan itu apa namanya, point out gitu. Di sana di kontennya itu menunjukkan bahwa oh udah nggak ada masalah ini. Seperti itu mungkin Mas Chandra. Tapi menurut saya langkah untuk rebranding dan memulai usahanya lagi itu adalah langkah yang tepat. Baik, Bang, terima kasih banyak, sudah sangat jelas atas jawabannya. Ya, oke, terima kasih Chandra atas pertanyaannya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi teman-teman. Jangan malu-malu karena kebetulan ini sesi sore ini mengenai strategi branding digital marketing ya, buat teman-teman yang mungkin sudah memiliki usaha atau mau membangun usaha dan memiliki permasalahan mengenai strategi branding. Nah, tepat sekali untuk menanyakan hal tersebut di materi sesi pada siang hari ini. Apakah ada? Kalau tidak ada, mungkin sambil menunggu ini ya, Bang Dwi, sambil menunggu teman-teman bertanya, saya kebetulan ada yang ingin ditanyakan gitu. Sebenarnya selama panjang bisnis Bang Dwi ini, pernah nggak melakukan pendekatan itu, misalnya dari misalnya satu produk nih, melakukan pendekatan kepada yang usianya ini, maksudnya ke balita, anak-anak, maaf, maksudnya masih anak-anak itu, apakah berbeda dengan pendekatan strategi branding kepada yang remaja dan pendekatan brandingnya itu kepada yang lebih senior atau dewasa gitu. Nah, mungkin sama satu produk yang dikembangkan ini ada kayak yang dari segala usia itu gimana yang efisiennya itu? Gimana? Baik. Mungkin ya kalau kita ingin menjual produk ke anak-anak atau balita, sebenarnya itu bukan target customer kita. Customer kita itu mungkin biasanya itu ibunya gitu ya. Jadi yang harus kita targetkan adalah siapa sih penentu atau siapa sih yang bakal beli gitu. Walaupun itu buat anaknya, tapi kita tetap target customer kita itu ke ibunya gitu misalkan. Kecuali mungkin udah 10 tahun dia bisa belanja sendiri, baru kita melakukan pendekatan yang berbeda. Dan itu benar. Jadi setiap umurnya itu pasti memiliki perilaku yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus mengetahui dengan pasti mereka itu sukanya apa, mereka itu bagaimana cara memperolehnya. Misalkan kita melihat sekarang, mungkin juga pada zaman saya dengan zaman sekarang di IPB ini udah berbeda ya. Mungkin kalau saya dulu itu misalkan saya lebih suka belanja langsung di toko gitu misalkan. Sedangkan padahal cuma beda 5-6 tahun, mereka lebih suka belanja di e-commerce. Jadi seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menentukan spesifik siapa who kita, jadikan itu satu orang, bayangin itu satu orang, nah dia itu perilakunya seperti apa. Baru kita melakukan program marketing yang sesuai dengan perilakunya. Seperti itu, Mas. Oh iya, mungkin ada ini Bang, pertanyaan selanjutnya. Jadi kan tadi Bang Dwi Bang Dwi berkata kan kalau misalnya kita harus memperhatikan terlebih dahulu kayak perilaku customer kita seperti apa. Nah, mungkin selama Bang Dwi menjalankan usaha bisnisnya itu untuk melakukan strategi brandingnya itu apakah Bang Dwi itu langsung survei sendiri dan bersama timnya atau mungkin punya mentor atau mungkin dari sumber-sumber internet itu? Nah, mungkin Bang Dwi bisa share mungkin teman-teman supaya lebih tahu dan lebih paham. Baik, jadi sebenarnya untuk pembelajaran dunia branding itu banyak sekali di internet banyak. Kita boleh aja kita menguasai satu lalu mengaplikasikannya. Dulu saya pas di Sawala itu ya, nih kita udah dapat tempat gitu. Kenapa kita milih di sana? Kita melihat bahwa trafiknya cukup ramai di sana. Ternyata saya itu bahkan sampai 3 hari di situ cuma nongkrong pin ngelihat yang mana sih yang paling ramai gitu di sana. Nongkrong motor lewat siang 3.000 gitu. Misalnya kita hitungin di sana. Oh ternyata kita mungkin lebih bagus untuk menciptakan konsep untuk para pemotor dibanding para pemobil. Soalnya motor dan mobil itu bisa kita lihat dari kelas sosialnya, ekonomi sosialnya ya. Misalkan kalau kita motor ya berarti ke menengah gitu. Kalau
mobil ke atas. Gitu. Terus yang kedua, ngeliat dari umur juga gitu ya. Oh biasanya orang lewat sini ini. Oh ternyata anak SMA 6 itu sering lewat sini gitu misalkan. Nah terus oh ternyata anak kantoran juga sering lewat sini. Nah ketika waktu itu saya dipilih oleh ada 2 gitu ya, kita harus fokusnya ke anak kantoran karena di situ banyak juga atau ke anak SMA. Jadi kayak gitu. Akhirnya kita diskusi di sana, kita melihatnya langsung. Ternyata oke, ternyata lebih banyak orang SMA di sini. Oke, jadi akhirnya kita fokus untuk milih SMA karena marketnya tadi lebih besar potensinya. Mungkin seperti itu, Mas Yuda. Oh ya, berarti lebih ke untuk tadi ya survei langsung ya secara Ya, kalau langsung. saya seperti itu. Tapi bisa juga kok nggak melalui survei langsung, kita bisa lihat banyak fasilitas seperti ada Google Trends, ada TikTok Trends, dan sebagainya. Kita bisa melihat dari aplikasi atau survei sekunder. Oke, terima kasih Bang Dwi atas jawabannya. Jadi gitu teman-teman mengenai strategi branding dan digital marketing. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi talk show pada siang hari ini, ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Ini mungkin last pemberian kesempatan ini kepada teman-teman. Oke, apakah tidak ada? Oh, nah ada ternyata teman-teman. Wah, oke nih kepada Maaf saudara. Bang, cepet aja ya Bang ya, tadi Ya. dapat pertanyaan pas diceritain sama Bang Dwi buat masalah riset pasar ya, untuk sekunder dan primer itu kan ada 2 pilihan. Untuk kalau misalkan kita mau ngambil data yang udah ada, itu sekiranya kita bisa pakai tools apa ya Bang? Bisa kita pakai channel apa gitu, selain TikTok Trends dan Google Trends, karena itu kan terlalu general gitu Bang. Terima kasih Bang. Baik, kalau saya sih dulu itu pertama mappingnya itu juga dari potensi orang yang tinggal di sana. Jadi ketika saya ingin mendirikan suatu restoran, pada saat ingin buka cabang gitu ya. Jadi yang pertama saya lakukan, saya mapping melalui Google Maps itu. Saya tarik karena di GoFood itu optimal 3 kilo, saya tarik 3 kilo di situ. Set di Maps, terus saya linkerin di situ. Nah, ternyata ada banyak kelurahan di radius 3 kilo itu. Saya lihat dari mana? Saya lihat dari BPS di sana. Bukan di BPS, pokoknya ada kalau nggak salah dari Bogornya, di situ menyediakan data berapa penduduknya, terus penduduknya itu laki-laki perempuan, umurnya berapa, dan sebagainya itu bisa. Jadi kalau untuk sekunder, sebenarnya ada banyak juga sih yang mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini juga, tapi saya bisa bilang ada banyak kita dapatkan dari sana. Seperti itu. Oh, jadi dari data manapun juga bisa Bang, nggak perlu ada satu channel yang benar-benar bisa dipakai itu? Iya, jadi sesuaikan aja, misalkan apa yang dicari, sebenarnya di sekunder ada atau enggak, misalkan itu ada, cek dulu validasi datanya. Kalau saya pribadi yang mengeluarkan pemerintah, saya percaya. Oh, oke. Sih. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Oh ya, kadang-kadang juga gini, kalau misalkan dikeluarkan dari GoFood ya, misalkan GoFood itu mengeluarkan risetnya. Risetnya dia bilang tahun depan itu yang bakal tren apa? Yang bakal tren ternyata mie pedas. GoFood pernah kayak gitu. Dan pada akhirnya kita kepikiran, oh ya udah gue ciptain aja mie pedas. Nah ternyata emang langsung ngetren tuh pada saat itu mie gacoan dan lain-lain. Ternyata seperti itu loh. Jadi kalau ada informasi-informasi kita tangkap, itu kita simpan sebagai peluang. Mungkin seperti itu Mas Zakaria. Terima kasih banyak, Bang. Ya, terima kasih kepada Saudara Zakaria atas pertanyaannya. Mungkin dari pertanyaan Zakaria ini ada menjadi pertanyaan terakhir pada sesi tanya-jawab diskusi materi strategi branding digital marketing. Nah, mungkin sebelum kita ke sesi foto bersama, mungkin dari narasumber Bang Dwi Kurniawan, ada closing statement atau mungkin kata-kata teman-teman untuk semangat terus nih untuk menjalankan usahanya dan bagaimana kali-kaliku usaha. Nah, mungkin bisa dikasih kata-kata. Monggo, Mas. Baik, kalau menurut saya, saran saya untuk teman-teman sekalian, bagi saya masa kuliah adalah masa yang bisa kita lakukan untuk kegagalan, seperti itu. Ketika kita sudah lulus,
menurut saya itu kita tidak boleh gagal gitu ya. Jadi karena apalagi kalau menjadikan bisnis itu sebagai suatu pekerjaan utama kita. Makanya selagi kuliah habiskanlah itu jatah gagalnya. Jadi misalkan sekarang kalian buka bisnis ternyata gagal, jangan berkecil hati, setidaknya kalian punya pengalaman. Jadi memang yang harus kita lakukan saat kuliah itu ya kita bereksplorasi banyak-banyak. Ketika kita memang sukanya berorganisasi lah. Sukanya bisnis lah gitu. Soalnya dari dunia kerja juga banyak kok perusahaan yang menilai bisnis itu sebagai suatu nilai tersendiri tuh di dalam diri para kandidatnya seperti itu. Jadi tidak harus magang dan lain-lain, dia pernah bisnis itu menjadi nilai tambah seperti itu. Dan apalagi dengan bisnis ini kita juga bisa berdampak ya untuk masyarakat, bisa jadi produknya bermanfaat, bisa kita menciptakan lapangan kerja dan lain-lain. Jadi menurut saya pada masa kuliah ini ya habisinlah itu kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi, jangan kita menghabiskan waktu yang untuk hal yang tidak seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Dwi atas closing statement-nya. Oke, sebelum kita menutup sesi materi, mari kita ini ya foto bersama dengan narasumber. Yuk, untuk kepada teman-teman untuk mempersiapkan dirinya yang belum pakai kerudung, untuk cewek-cewek yang cowok-cowok ya dibenerin rambutnya dulu. Kita on cam bersama-sama karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, bentar ya. Silakan mohon izin untuk teman-teman on cam, kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, mungkin hitungan, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu, mungkin 15 detikan sampai 20 detik. Sambil menunggu teman-teman on cam. Oke, kayaknya sudah mulai banyak yang on cam. Bagaimana kalau kita mulai aja ya. Oke, Yuda Pandu ya, hitungan ketiga akan di sesi foto bersama dimulai. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah on cam dan melakukan sesi foto bersama. Nah, mungkin tadi kan kayaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini masih banyak ya mungkin, atau mungkin ada yang belum kepikiran dan ingin menanyakan kepada Bang Dwi, misal kalau ingin lebih lanjut itu bisa dihubungi lewat Instagram atau sosmed nggak Bang? Mungkin. Boleh. Melalui Instagram boleh, WA boleh. Nah, oke. Ya jadi buat teman-teman misalnya nanti tiba-tiba pas waktu mau tidur nanti malam atau mungkin besoknya, wah timbul pertanyaan mengenai usaha kalian, nah mungkin bisa langsung saja ke Instagram Bang Dwi. Ya, Oke. mungkin kontaknya belum ada berarti ya. Berarti kalau untuk Instagram, itu Instagram saya Dwi KRNWN. Itu aja. Kalau Instagram mau ditanyakan boleh langsung DM. Nah, jadi di situ ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada Bang Dwi yang sudah menyempatkan waktunya dan terima kasih juga atas pemaparan materinya yang sangat bagus sekali dan sangat keren sekali. Mungkin dengan ini sesi materi strategi branding pada sore hari ini kita cukupkan. Mohon maaf, saya Yuda Branding. Mohon maaf apabila ada salah kata selama saya menjadi moderator pada sesi sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC, Saudari Ama. Silakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Yuda dan Kak Dwi karena sudah meluangkan waktunya untuk membagikan materi yang luar biasa kepada teman-teman pada hari ini. Jadi kita sudah di penghujung acara ya teman-teman untuk hari CEO School hari ketiga ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi dan mengerjakan resume lalu dikumpulkan pada link yang tersedia. Dan jangan lupa kita akan bertemu besok hari untuk kegiatan CEO School di hari keempat. Saya cukupkan, terima kasih. Terima kasih Kak Dwi sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk sharing lagi terkait dengan digital marketing ataupun materi lainnya. Baik, terima kasih teman-teman bisa meninggalkan Zoom meeting.
Dan jangan lupa untuk mengerjakan resume, nanti linknya akan dikirimkan di grup. Terima kasih. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau